Padahal hanya di bulan Desember, waduh kayak mau jualan. Tim TikTok Ignite GKI membuka kesempatan buat siapapun, dimanapun, mengupload video bebas di akun Ignite GKI. Mungkin ada yang mau promosi acara Natal di gereja masing-masing, boleh. Ada yang mau nyanyi, ada yang mau main musik, mungkin juga ada yang mau chit-chat, ngobrol asik sama temennya, boleh banget. Gak ada syarat khusus, teman-teman langsung aja kontak admin Ignite GKI di DM. Jangan chat di IG ya, nanti kita gak jodoh. Gak ada batasan usia kok, semua kakak-kakak adik-adik diundang buat berkontribusi bareng-bareng di akun ini. Because we are created to create. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Shalom Sobat Muda GKI. Shalom. Senang sekali rasanya kami pemuda dan remaja GKI Mojosari bisa menyapa teman-teman semua dalam ibadah Ignite GKI hari ini. Walaupun masih secara virtual, tentu kita menghayati bahwa kita semua dipersatukan oleh Kristus dan diikat oleh kasih Tuhan. Kita patut mengucap syukur akan hal itu. Kami juga menyambut dan mengundang teman-teman semua dari berbagai situasi kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada dari kita saat ini yang sedang bergembira atau bahkan bersedih dan juga bergumul karena sesuatu. Yuk kita bersama datang kepada Tuhan, kita persembahkan diri kita dan membawa setiap pergumulan kita kepadanya. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk memberikan tanda cinta sebagai bentuk salam damai kita, baik itu kepada keluarga maupun teman-teman di sekeliling kita. Salam damai. Salam damai. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dengan penuh kekaguman akan Allah. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang makan.
Dalam kehidupan ini, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, di mana kita harus memikirkan diri kita, juga orang lain di sekitar kita. Namun, karena berbagai keterbatasan yang kita miliki, kita pun sadar bahwa seringkali kita memilih untuk egois dan mementingkan pribadi kita masing-masing. Bahkan, tak jarang kita melukai sahabat atau keluarga kita dengan tindakan yang kita lakukan maupun melalui ucapan yang kita katakan. Oleh karenanya, dengan penuh keterbukaan dan kejujuran, marilah kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kasih setiamu berlimpah dalam kehidupan kami. Tetapi di dalam kehidupan yang kami jalani sampai saat ini, terkadang di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat Tuhan bersedih. Kami mohon pengampunan darimu ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Tuhan mengasihi setiap orang yang datang memohon pengampunannya, sebab Ia adalah sang sumber kasih. Dan sebagaimana Ia adalah kasih, kita semua juga diajak untuk hidup dalam kasih serta pengampunan bersama dunia. Firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 15 mengatakan demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Untuk merespon anugerah Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita, kita buka hati dan jiwa kita. Kita nyatakan kerinduan kita untuk semakin melekat padanya, melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Ya Yesus Dikau ku rindukan.
Mari sobat muda yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kita bersatu hati di dalam doa untuk pembacaan dan perenungan sabda Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, cara terbaik bagi kami untuk kami bisa belajar akan kehidupan ini adalah melalui firman Tuhan. Firman yang Kau nyatakan kepada para murid-Mu di masa lampau, firman itulah yang juga akan menuntun kami kepada kebijaksanaan. Dan bahkan melalui firman itu, Engkau juga mengajarkan kami untuk senantiasa melekat dan dekat kepadamu. Kami mempercayai bahwa kitab suci inilah yang akan menuntun membimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, kiranya Engkau menguasai setiap diri kami saat ini, terlebih Engkau menguasai ruang hati kami, supaya setiap apapun yang kami dengar, itu juga membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Inilah diri kami ya Tuhan, bersabdalah, sebab kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Firman kita pada hari ini, sobat muda yang saya kasihi, kita dasari dari bacaan kita menurut Yesaya 35, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Yesaya 35, ayatnya yang ke-5 hingga ke-10. Demikian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mau dengan rela hati merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Shalom Sobat Muda GKI, senang sekali rasanya saya bisa menyapa saudara-saudara semua dimanapun saudara saat ini berada. Barangkali kalau dari tadi ada yang penasaran dan bertanya, Mojosari itu di mana toh Pak? Begitu ya. Ingat-ingat saja saudara-saudara semua, bahwa dulu barangkali teman-teman masih mengingat sekitar tahun 1300-an, ada sebuah kerajaan yang sangat dikdaya, kerajaan Majapahit. Nah, kami tidak jauh dari pusat kebudayaan Majapahit itu. Tepatnya letaknya adalah di kota Kabupaten Mojokerto. Dan sama dengan konteks daerah Mojokerto ini yang sangat bersejarah, GKI Mojosari itu sendiri juga memiliki rekam jejak historisnya.
Jadi GKI Mojosari sebagaimana yang teman-teman lihat saat ini adalah gereja dengan usia persekutuan yang tertua di Sinode Wilayah Jawa Timur, GKI SW Jatim. Ya. Kalau teman-teman barangkali beberapa bulan yang lalu sempat melihat di media sosial, misalnya Instagram, GKI Sinwil Jawa Timur ini berulang tahun yang ke-87. Nah, itu usianya, saudara-saudara, diambil dari usia GKI Mojosari. Jadi gampang ingat-ingatnya ya. Kalau kita ingat Mojopahit, ingat pula GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, pasti ingat GKI Mojosari. Gitu. Sobat muda yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, apabila saudara saat ini melihat, ya saya akan menampilkan sebuah gambar, silahkan saudara-saudara melihat, ya dan ingat sejenak apa yang saudara-saudara ketahui atau ingat ketika membaca beberapa kalimat atau kata-kata ini. Kita coba cermati deh, barangkali 5 atau 10 detik, ya saya akan tunggu. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, sobat muda, siapa yang tadi ketika membaca kalimat ini langsung otomatis nyanyi? Atau barangkali ada yang langsung joget TikTok? Ya, kita yang akrab dengan media sosial seperti Instagram atau bahkan TikTok, ya, tentu langsung tahu bahwa ini adalah sebuah lirik lagu yang berjudul It's Only Me. Ya, lagu yang dipopulerkan oleh seorang penyanyi muda yang bernama Caleb Jonathan, ya. Namanya 11-12 sama saya, ya. Gantengnya juga tidak jauh, teman-teman. Ya, kira-kira 11-17 lah. Wah, itu jauh dong berarti ya. Ya. Bedanya Caleb dengan saya cuma satu, teman-teman, ya. Bedanya hanya beda nasib. Kalau Caleb lebih terkenal, saya enggak gitu ya. Nah, saudara-saudara, lagu ini sejak tahun lalu memang sangat terkenal dan muncul ke permukaan, hype. Banyak orang yang kemudian ikut cover lagu, dan bahkan yang sering banget kita lihat akhir-akhir ini, teman-teman, ya, lagu romantis ini malah dijadikan lagu remix untuk joget. Ya, barangkali itu adalah kebebasan manusia. Tapi tentu kali ini saya tidak akan mengajak teman-teman semua untuk menyanyi lagu ini, ya. Apalagi joget dari belakang mimbar ini, tidak mungkin, teman-teman, ya. Tapi mari kita bersama mengingat sejenak fenomena dari lagu ini, ya. Kalau teman-teman semua barangkali beberapa bulan yang lalu sempat mengamati, ya, saking kreatifnya orang Indonesia. Selain dijadikan cover atau remix itu tadi ya, lagu ini ternyata teman-teman juga sempat dijadikan background video dengan nuansa yang lebih religius. Masih ingat teman-teman? Barangkali ada yang sempat mengamati. Jadi ada ini orang yang lagi susah, ya, barangkali dia sedang berjuang begitu ya di dalam hidupnya di tengah pandemi. Ada orang yang sedang jatuh bangun, merintis usaha, bangkrut, cari cara lain begitu ya. Dan ada lagi orang yang susah karena barangkali relasinya sedang berantakan, sampai ada yang nangis di videoin, teman-teman. Lalu mereka ceritakan itu di dalam bentuk tulisan, di dalam video TikTok itu, dan kemudian backsoundnya adalah lagu ini, ya, penggalan refnya itu. Ya. Seakan lagu ini jadi semacam pengingat, ada sosok yang selalu menopang dan menolong, yaitu yang di atas, Tuhan. Ya. Saya yang lihat video ini pertama kali, rekan-rekan yang terkasih, kemudian saya berpikir, ya, sebentar.
Ini di mana nuansa religiusnya? Saya coba lihat liriknya sejenak dan kemudian, oh iya saya tahu. Saya semakin sadar betapa kreatifnya orang Indonesia itu. Coba kita bayangkan teman-teman, kita sedang berada di dalam perspektif Tuhan. Dan kita katakan lirik ini atau lagu ini kepada manusia. Mungkin bisa sambil diperlihatkan ya liriknya sekali lagi, barangkali lebih lama. Kita lihat bersama ya. Coba kita lihat dari kalimat yang pertama, saudara-saudara. Selama ini ribuan hari aku dekat denganmu. Melewati berbagai hal aku ada di sisimu, berjalan bersamamu. Tanpa engkau tahu atau memikirkan bagaimana sejatinya kasihku atau ketulusan cintaku padamu. Aku memberikan kasihku ini, walau barangkali mungkin suatu saat tidak akan pernah kembali. Kalau refnya mungkin sedikit berbeda, hanya beberapa titik nuansa religiusnya teman-teman. Kalau di lirik lagu dikatakan di sana, I may be not yours and you're not mine. Tapi kalau dalam iman kita kan sedikit berbeda ya, bahwa kita ini adalah semuanya milik Tuhan dan Tuhan memiliki kita. Tapi lihat kalimat yang selanjutnya. Ini yang sering dijadikan potongan dari backsound ya, video itu. But I'll be there for you when you need me. It is only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. Aku akan selalu ada untukmu. Bahkan ketika engkau jatuh, bangkit lagi. Walaupun engkau barangkali dikecewakan oleh banyak orang di dunia ini. Ingat, hanya akulah yang akan menopangmu dan menolongmu. Luar biasa. Orang-orang Indonesia ini ya, kreatif sekali. Lagu romantis saja bisa dihayati sebagaimana lagu rohani yang menguatkan, saudara. Ya, sobat muda yang saya kasihi di dalam Kristus, sudah bukan suatu hal yang baru lagi. Bila mana di dalam dunia ini ada banyak orang yang menjalani kehidupannya dengan berbagai ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Bahkan kita bisa mengatakan, saudara, tidak ada manusia yang tidak mempunyai rasa takut dan khawatir di dalam dirinya. Ada dari antara teman-teman semua yang barangkali tidak memiliki kekhawatiran dan kecemasan sama sekali? Saya kira tidak, teman. Ya. Selama kita hidup dan memiliki apa yang namanya perasaan dan logika, maka besar kemungkinan kekhawatiran itu pasti akan muncul. Jangan salah mengira, bila kekhawatiran itu hanya terjadi kepada orang-orang yang tertentu misalnya ya, yang hidupnya susah, tidak punya uang, tidak memiliki pendidikan yang cukup, atau orang-orang yang barangkali merasa tidak cukup dengan diri dan kehidupannya. Tunggu dulu. Nyatanya juga tidak begitu kan, teman-teman? Orang yang pintar dengan prestasi baik pun ya, itu masih bisa khawatir. Apakah aku nanti akan benar-benar sukses dengan pendidikan yang sudah aku tempuh? Orang yang bergelimang dengan harta dan uang juga khawatir, akankah hartaku ini bertahan? Kalau ia bertahan sampai kapan? Akankah nanti kelak anak-anakku ini, cucu-cucuku bisa mengelolanya dengan baik dan bijaksana? Orang yang pekerjaannya mapan, orang yang punya rumah, keluarganya utuh, sama saja. Ada saja yang dikhawatirkan dan dicemaskan. Dan ini menjadi sebuah fenomena iman, teman-teman semua. Di mana kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran itu seakan selalu menjadi teror bagi iman Kristiani kita di sepanjang waktu. Bukankah demikian? Apakah mereka yang meragu ini, mereka percaya Tuhan? Loh, iya, mereka percaya.
Tapi begitu mereka menjalani kehidupan dan berada di dalam kondisi tertentu, mereka tertekan, terhimpit situasi, tantangan begitu besar. Mereka harus menanti dan bahkan mereka harus memilih jalan kehidupannya. Dan kemudian seakan mereka ini mendengar ada suara lain yang begitu kuat, nada yang lebih dominan. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu gimana? Ada orang umur 37, 38 tahun belum menemukan jodoh, belum menikah misalnya. Walaupun kita sudah berulang kali mengatakan yang namanya nikah itu kan gak ada yang telat kok. Mau umur 40 pun juga masih bisa, gak apa-apa kan. Ada rekan-rekan atau teman kita barangkali yang umurnya 40 sekian, lalu kemudian menikah, punya baby, hidupnya juga happy saja, senang gitu ya. Walaupun sudah ada keyakinan Tuhan tidak akan membiarkan dia berjalan sendiri. Mending terlambat daripada dengan orang yang salah, tidak cinta akan Tuhan. Tetap saja cemas. Kalau gini terus gimana ya? Barangkali itu yang kita pertanyakan. Ada barangkali teman-teman yang ingin berkuliah, bersekolah di tempat yang kita impikan, kita doakan setiap malam, kita juga sudah didukung oleh keluarga kita. Tiba hari ujian muncul, pikiran itu muncul. Gimana ya kalau nanti aku gak lulus? Gimana ya kalau soal ini saya nanti gak bisa jawab? Dan seterusnya. Bahkan ketika kita sampai punya rumah, kita sampai memasuki usia pensiun teman-teman, semuanya itu akan tetap terjadi. Dan bahkan teman-temanku yang saya kasihi, itu adalah perjalanan kehidupan kita. Dan perjalanan itu, sepanjang perjalanan kita mungkin percaya. Kita sudah berulang kali mengatakan kepada diri kita, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan membimbing, Tuhan menjaga. Tetapi tetap saja, di dalam satu titik kehidupan tertentu, seakan ada suara lain yang juga sama kuatnya. Kamu sendiri loh, emang kamu kuat? Kamu gak punya temen loh, emang kamu bisa? Lihat loh, tantangan di depanmu itu besar sekali. Mana sanggup kamu? Coba lihat yang di depan itu. Wah, dia jauh lebih sukses daripada kamu. Emang kamu bisa? Mana sanggup kamu? Nanti kalau seandainya kamu gagal gimana? Begitu ya. Ada berbagai pertanyaan yang kemudian muncul. Jadi di dalam kehidupan ini, kalau kehidupan itu adalah ibarat sebuah perjalanan yang panjang, seakan kita ini sedang mendengar dua suara yang berbisik di telinga kita. Tinggal pertanyaannya, sobat muda yang saya kasihi, mana yang lebih kita akan dengar? Suara Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, atau suara-suara lain yang dari luar, entah itu dari mana. Kita tahu benar, saudara, bahwa akar keraguan dan kekhawatiran yang paling mudah merasuk di dalam hidup manusia adalah ketika tantangan itu diperhadapkan dan bahkan dipersandingkan dengan kelemahan diri kita. Kita akan muncul kecemasan itu, saudara. Sobat muda yang saya kasihi, bacaan Yesaya kita pada hari ini berisi tentang penghiburan yang dinyatakan, diberikan kepada umatnya, ya, bangsa Yehuda. Diberikan oleh Allah. Bahkan ini juga bukan sekedar penghiburan yang hanya menampilkan kata-kata yang romantis, tetapi ini juga merupakan janji yang dinyatakan Allah ketika Allah nanti suatu saat akan melawat dan bahkan menyelamatkan umatnya. Ini adalah gambaran yang membahagiakan ketika Allah ini menyatakan keselamatannya. Kita barangkali pernah mengetahui bahwa Yesaya pasalnya yang ke-35 ini menurut tradisi penulisan kuno, teman-teman, dia ini dituliskan di dalam masa-masa penderitaan yang begitu berat.
Pasal 1 sampai pasal 39 yang biasanya bagian ini disebut sebagai proto Yesaya atau Yesaya pertama, ini berasal dari kerajaan Yehuda, di mana mereka harus menghadapi berbagai tekanan yang begitu berat dari bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu sendiri, teman-teman, kalau di dunia kuno adalah sebuah bangsa yang sangat ditakuti, terkenal dengan militernya, dan bahkan mereka ini juga sangat kejam. Mereka dikenal sebagai bangsa yang menawan tawanannya, dirantai, kemudian dibawa pergi ke sana kian kemari. Mereka menambah penduduk di wilayah yang direbutnya itu dengan cara membawa tawanan mereka dari negeri lain, dan kemudian mereka memindahkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan bayangkan saudara-saudara semua, selama bertahun-tahun bangsa Israel, khususnya Yehuda, itu harus menghadapi ancaman yang begitu hebat dari bangsa Asyur ini. Ditambah lagi mereka juga sedang berselisih dengan saudara sebangsanya Israel Utara. Dan pada akhirnya saudara, yang jelas kita melihat mereka semua takluk di tangan bangsa Asyur. Sekalipun dalam waktu yang berbeda. Kehidupan yang berat dengan kesulitan fisik, himpitan mental, tantangan, kekerasan, saya kira sangat mungkin teman-teman mereka alami sebagai sebuah bangsa. Itu adalah makanan sehari-hari mereka. Hidup yang merdeka, teman-teman, tentu berbeda ketika kita hidup sebagai tawanan. Tidak ada kebebasan, menggantungkan hidup atas perintah dan aturan orang lain. Sungguh tidak nyaman. Belum lagi soal makanan misalnya. Kemudahan hidup tentu akan semakin tipis berkurang. Tidak heran pada bacaan kita, saudara-saudara, ini kurang lebih isinya itu tentang kesulitan saja, gitu ya. Kesulitan hidup. Dan dari kesulitan ini, saudara-saudara, yang dinampakkan adalah sangat banyak, ya. Dari kesulitan fisik, mata yang buta, telinga yang tuli, kaki tangan yang lumpuh. Betapa sulitnya hidup tanpa kebebasan untuk minum, bahkan hanya untuk sekedar makan dan sebagainya. Tersiksa dan terhimpit. Tidak heran sobat muda yang saya kasihi, raja seperti Raja Ahaz pada waktu itu juga akhirnya tergoda di dalam himpitan itu. Wes, sudahlah, karena kita ini sudah hancur lebur, lebih baik kita menggantungkan diri kita pada Asyur, bangsa Asyur. Kita minta bantuan saja ke Asyur. Malah sempat sebelumnya mereka berpikir bahwa pertolongan itu akan datang dari bangsa lain, seperti bangsa Mesir. Ya, kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-30 itu, teman-teman. Ya. Nampaknya ada sebagian dari antara mereka, bahkan sebagian pembesar, nampaknya kok belum move on dari kebiasaan nenek moyangnya. Masih ingat ya, sobat muda yang saya kasihi, ya, ketika Musa ini membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka keluhkan? Untuk apa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik aku mati di tanah jajahan daripada mati di tengah padang gurun ini. Saudara, inilah manusia. Bahwa kenyataan itu seringkali menutupi mata batin manusia. Dan kalau mata batin ini, ya, yang adalah pertahanan terakhir, iman dan juga kepercayaan, ini ikut mati, tidak heran bahwa pertolongan Tuhan yang sedemikian banyaknya pun seringkali tidak nampak. Tuhan yang dapat berbicara melalui berbagai hal, kita tutupi dengan kekhawatiran dan kecemasan kita. Ada seorang pengarang yang bernama Joseph Rose, ya, nanti bisa ditampilkan. Ini ada satu kalimat yang menarik yang dia katakan. Dia mengatakan demikian, bahwa Tuhan itu sebenarnya sering mengunjungi kita sebagai manusia. Tetapi kebanyakan dari antara kita tidak sedang berada di rumah.
Oleh karenanya ada ajakan teman-teman. Tetaplah diam di rumahmu, dalam tanda kutip ya, dengan segala rasanya. Di tengah ketakutan akan segala himpitan itu, saudara-saudara, mari kita lihat ya sejenak yang terakhir di dalam bacaan kita. Apa yang menarik? Sekalipun isinya tentang penderitaan fisik dan mental, ternyata Allah tidak tinggal diam. Kita lihat polanya, pola yang disebut sebagai chiasmus itu ya. Yang buta akan dicelikkan. Orang yang tuli akan mendengar. Lumpuh akan melompat. Mata air akan muncul di tengah padang gurun. Tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Apa yang barangkali sedang atau akan dirasakan itu, segala penderitaan itu ternyata bertransformasi menjadi sesuatu yang indah. Dan tentunya ya, indah pada waktunya. Apa yang lebih melegakan bagi seorang buta selain ketika dirinya bisa melihat, teman-teman? Apa yang lebih melegakan bagi seorang yang sedang lumpuh secara fisik selain ketika dirinya diberikan kesempatan untuk dia bisa berjalan dan beraktivitas? Apa yang lebih melegakan bagi seorang yang telah terluka hatinya selain kasih dan penghiburan yang baru baginya? Loh Pak, tetapi bukankah ini sangat mustahil untuk manusia? Mengapa saya katakan mustahil, saudara? Bagaimana bisa yang buta dengan mudah dicelikkan di masa-masa yang seperti ini? Bagaimana bisa orang yang tuli tiba-tiba langsung mendengar dengan jelas, lumpuh dan kemudian berjalan? Saudara kasih Tuhan, metafora ini sebenarnya bukan ingin sekedar menggambarkan pemulihan yang sifatnya fisik. Pemulihan ya, yang dimaksud di dalam bacaan kita Yesaya 35 ini lebih kepada pemulihan yang Tuhan nyatakan, yaitu pemulihan spiritual. Mengapa saudara-saudara? Karena kenyataannya pada akhirnya spiritualitas kitalah yang memampukan kita semua untuk terus berjuang di dalam hidup kita. Bukankah demikian? Kita bertahan di dalam juang jerih lelah kita. Kesehatan spiritual kitalah yang akan menolong kita untuk menghadapi segala penderitaan dan bahkan penderitaan fisik. Teman-teman, sadarkah mengapa kebahagiaan dan bahkan pemulihan fisik ini menjadi sangat penting? Ya, kita seringkali melihat kan, oma, opa kita, opung kita, katakanlah, ya, ini ada yang sakit sudah sejak lama. Tetapi rasa-rasanya tetap ada iman dan energi yang dia bawa setiap harinya. Kita yang sehat pun, teman-teman, ya, tidak menjamin bahwa kita akan lebih bahagia dari orang-orang yang mengalami kesusahan secara fisik. Ya kan? Kita lihat kenyataan itu, saudara. Dan pemulihan keselamatan yang sifatnya spiritual inilah yang menjadikan kita pada tujuan mulia. Menurut kitab Yesaya. Ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan, saudara. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dengan bersorak-sorai. Dengan bersukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Lihat saudara, di dalam ayat ini pemulihan terjadi lebih banyak apa? Ranah spiritual, kesehatan mental, kegirangan, sukacita akan kita alami. Kedukaan, keluh kesah akan menjauh. Bukan kenyataannya yang berubah, melainkan spiritualitasnya yang diubah. Ya, itu yang harus kita hayati. Saudara kasih Tuhan, suatu kali ya, ada seorang pendeta yang mampir ke sebuah panti asuhan Kristen. Dan dia berhenti di depan sebuah kamar. Dia berjalan di tengah lorong yang panjang itu dan kemudian dia berhenti
di depan sebuah kamar, anak laki-laki. Kamar si anak ini dipenuhi sekali dengan gambar dan foto, saudara. Ada gambar pemain sepak bola favoritnya, Manchester United. Ya. Lalu di sebelah ranjangnya ada pula foto keluarganya. Jelas, gambar-gambar ini sangat bermakna untuk anak ini. Namun dari sekian gambar yang begitu banyak, mata dari pendeta ini kemudian berhenti dan terfokus pada salah satu tulisan stiker. Tulisan yang sebenarnya tidak terlalu besar, ya, namun cukup jelas untuk bisa dilihat. Setelah membaca tulisan stiker ini, pendeta ini kemudian bertanya kepada anak ini. Kebetulan namanya Riko. Riko, apa kamu sering merasa takut akan hari esok? Dia menjawab dengan lirih, sedikit Pak. Pendeta ini kemudian kembali bertanya, apakah itu alasanmu? Engkau menempelkan tulisan ini di meja kerjamu atau meja belajarmu. Oh iya Pak. Apa ini menolongmu? Oh sangat. Jawabnya pasti. Sobat muda, tahukah apa tulisan di stiker ini, saudara? Demikian tertulis. Takut akan masa depan? Yesus berkata, aku ada di sana. Kita tahu, saudara, realitas kehidupan kerap kali silih berganti. Problema hidup bisa datang dan pergi sepanjang waktu. Namun mengapa kita harus meragukannya dan bahkan menjadi khawatir karenanya, saudara? Bukankah Tuhan yang akan bersama kita nanti adalah Allah yang sudah bersama-sama dengan kita saat ini? Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengimaninya. Amin. Mari sobat muda yang saya kasihi dalam Kristus, saya undang untuk kita bersama bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Engkau melihat kami saat ini semua. Kami yang berkumpul dari tempat kami masing-masing. Engkau melihat kami semua datang kepadamu dengan berbagai motivasi. Ada dari antara kami yang datang dengan penuh perasaan sukacita dan bergembira karena kami merasakan berkat Tuhan. Ada pula dari antara kami yang juga sedang bergumul di dalam keluh kesah kami. Ada dari antara kami yang juga datang bahkan tanpa mengetahui mengapa kami harus beribadah. Bahkan dari antara kami juga ada yang datang dengan segala kebimbangan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur ya Allah, ketika kami melihat
sekalipun ada berbagai motivasi yang melatar belakangi hadirnya kami di dalam ibadah kami masing-masing saat ini, kami dipersatukan oleh cinta kasih Kristus. Tuhanlah yang senantiasa memampukan kita dan menyatukan kami semua untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau menyambut kami dengan cinta-Mu, Engkau menyambut kami semua dengan keterbukaan dan cinta kasih. Dasar itulah ya Tuhan yang membawa kami pada suatu keyakinan bahwa kami akan datang dan terus hidup melekat hanya kepada Tuhan saja. Sekalipun ada berbagai tawaran yang kami dengar dari dunia ini, tapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa akan menemani dan menolong kami hari lepas hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami masing-masing dimanapun kami berada. Biarlah ya Tuhan, di tengah segala arah perubahan pelayanan kami, Tuhanlah yang tetap menguasai pribadi kami masing-masing. Engkau berkati pendeta kami, Engkau berkati para pelayan-Mu yang Kau utus di tengah jemaat kami masing-masing. Kami percaya melalui mereka semua, Tuhan juga akan menunjukkan rancangan yang indah dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi segenap saudara-saudara kami yang barangkali saat ini sedang bergumul di dalam sakit penyakitnya. Mari ya Tuhan, mampirlah dalam hidup mereka. Tiliklah supaya di dalam kehidupan mereka, mereka juga tidak kehilangan pengharapan itu. Sekalipun sakit penyakit dapat menggerogoti kami semua sebagai manusia yang rentan ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan sekali-kali membiarkan kami berjalan seorang diri. Kami yang saat ini sedang bergumul di dalam permasalahan dan pergumulan kami masing-masing. Kami yang berdoa bagi kelahiran sang anak kami yang saat ini sedang studi, kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan di tengah sulitnya kehidupan kami. Mari ya Tuhan, Tuhan kiranya hadir untuk menguatkan kami. Dan biarlah saat ini ya Tuhan, di dalam dan melalui ibadah kami boleh diajarkan dan dikuatkan untuk terus senantiasa berjalan dengan setia, sebagaimana Tuhan adalah setia. Dan kami mau mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat Buddha yang terkasih, kita patut mengucap syukur bila dalam berbagai situasi Allah tak pernah meninggalkan kita sebagai umatnya. Dengan caranya, Ia menolong serta memampukan kita untuk terus hidup di dalam dan melalui berkat Allah. Oleh karenanya, mari kita mempersembahkan persembahan kita hari ini sembari mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan kebaktian ini dapat disalurkan secara langsung ke rekening gereja atau koordinator gereja masing-masing.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini sehingga kami dapat beribadah meskipun masih secara virtual. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi kerajaan-Mu dan bagi sesama kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama-Mu. Amin. Sobat muda yang terkasih, kita menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini yang barangkali dapat menyeret kita pada ketakutan dan kekhawatiran. Namun sebagaimana firman-Nya hari ini, semua pergumulan itu tak akan pernah sebanding dengan besarnya penyertaan Tuhan. Jadi jangan biarkan pergumulan itu menguasai diri kita. Sebagaimana Ulangan 31 ayatnya yang ke-6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Keyakinan kita adalah pengharapan kita. Mari senantiasa setia berjalan bersama Tuhan. Kidung Jemaat 369. Sobat muda yang saya kasihi, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia sebagai ladang perutusan kita. Oleh karenanya, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menguduskan hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan berkat Allah yang maha tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai setiap langkah kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah minggu hari ini telah selesai.
Kami, segenap pemuda dan remaja GKI Mojosari, mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman spesial hanya di bulan Desember. Waduh, kayak mau jualan. Tim TikTok Ignite GKI membuka kesempatan buat siapapun dimanapun mengupload video bebas di akun Ignite GKI. Mungkin ada yang mau promosi acara Natal di gereja masing-masing, boleh. Ada yang mau nyanyi, ada yang mau main musik, mungkin juga ada yang mau chit-chat, ngobrol asik sama temennya, boleh banget. Gak ada syarat khusus, teman-teman langsung aja kontak admin Ignite GKI di DM. Jangan chat di IG ya, nanti kita gak jodoh. Gak ada batasan usia kok, semua kakak-kakak adik-adik diundang buat berkontribusi bareng-bareng di akun ini. Because we are created to create.